firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir Tuhan, penuhi hati kami yang sudah terbuka untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam firman-Mu untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan memberkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dan firman ini akan memuliakan nama-Mu. Dan kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memimpin dan memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Firman Tuhan sesuai dengan Almanak GMI pada hari ini untuk kita adalah terdapat di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat ke-18. Namun saya tambah satu ayat sebelumnya, yaitu dari ayat ke-10 sampai ayat ke-11. Kenapa saudara sekalian? Karena saya anggap ayat ke-10 ini sangat berkaitan dengan perikop yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan cara bersaut-sautan. Bila sudah kita mendapatkan, kita akan memulai pembacaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ayat ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sampai di sini pembacaan kita. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Alkitab selalu memberikan gambaran hubungan Allah dengan umat pilihannya, dengan contoh hubungan gembala dengan domba-dombanya. Banyak sekali ayat di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, menuliskan bagaimana hubungan seorang gembala dengan domba-dombanya untuk menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan umat pilihannya. Nah, saudara sekalian, saya akan memberikan beberapa contoh ayat Alkitab, yaitu Raja Daud di dalam Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Saudara sekalian, kemudian di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7 ia mengatakan, Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Kemudian Yesaya juga menulis di dalam pasal 40 ayat kedua mengatakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Salomo di dalam nyanyiannya menulis demikian, Dia akan mengembalakan domba, kawanan domba Allah dengan setia dan benar, dan tidak membiarkan seekor pun dari mereka tersandung di padang rumput. Dia akan memimpin mereka semua dengan baik. Nah, saudara sekalian, masih banyak ayat di dalam Perjanjian Lama. Bila kita buka konkordansi, kita akan melihat bagaimana gambaran di Perjanjian Lama tentang gembala dan domba. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga banyak ayat, terutama ajaran-ajaran Yesus yang mengisahkan bahwa Yesus itu adalah gembala yang benar, gembala yang baik, gembala yang mau mengorbankan segala sesuatu untuk domba-dombanya. Nah, saudara sekalian, ada lagi domba yang dikisah, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin umat, mereka juga disebut sebagai gembala daripada umat. Gembala-gembala gereja, pemimpin-pemimpin gereja di Perjanjian Baru juga disebut sebagai gembala daripada jemaatnya. Jadi saudara sekalian, di dalam perikop kita hari ini, Yesus kembali mengangkat perumpamaan antara gembala dan domba ini kepada murid-muridnya sebagai suatu pengajaran. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya dapat mengerti lebih mudah, dapat menerimanya lebih mudah. Karena apa? Karena kehidupan gembala dan domba di Palestina bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi mereka yang tinggal di sana. Nah, saudara sekalian, di dalam pembacaan kita melihat dalam ayat 11 dan ke-14, dua kali Yesus menekankan bahwa akulah gembala yang baik. Apa tujuan Yesus menekankan demikian? Sebenarnya Yesus menekankan akulah gembala yang baik. Yesus ingin mengingatkan kepada muridnya, kalau ada gembala yang benaran, maka ada juga gembala yang palsu. Nah, saudara sekalian, Yesus ingin memberikan peringatan agar murid-muridnya hati-hati. Hati-hati dengan gembala yang palsu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, Yesus mengadakan perbandingan antara gembala yang baik dan gembala yang palsu. Itulah di ayat ke-10 yang kita baca tadi. Yesus katakan, kalau pencuri datang, dia tujuannya mencuri, membunuh, kemudian membinasakan. Siapa pencuri itu? Itulah gembala yang palsu, yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, yang manjat tembok, yang masuk menjadi pencuri, perampok, pembunuh, dan pembinasa. Nah, saudara sekalian, tetapi Yesus katakan, aku datang memberikan hidup, supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara sekalian, saya rasa tidak ada di antara kita siapapun yang tidak ingin hidupnya di dalam kelimpahan. Oleh sebab itu ayat ini selalu dipergunakan oleh orang-orang yang menyebarkan teologi kemakmuran, bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan hidupnya akan berlimpah. Nah, saudara sekalian, kelimpahan yang bagaimana sebenarnya yang disebutkan di sini oleh Yesus? Sebagai gembala yang baik, dia ingin mentransferkan hidupnya. Mari kita perhatikan, apakah kehidupan yang berlimpah ini bersangkutan dengan hidup jasmani atau di luar itu. Bila kita membaca dengan teliti ayat 10 ini, maka di situ dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Apa yang mau ditransferkan? Hidup. Ingat, titik, hidup. Dan supaya mereka mempunyai di dalam segala kelimpahan.
Hidup yang Tuhan berikan itu supaya dimiliki dengan berlimpah-limpah. Saudara sekalian, di sini berbicara, Yesus berbicara kepada orang-orang yang hidup. Ya, kalau Yesus ingin memberikan hidup kepada orang-orang yang hidup, berarti hidup itu bukan lagi hidup jasmani, berarti hidup yang lain daripada hidup jasmani itu. Jadi berkat kelimpahan itu juga tidak berbicara tentang kehidupan jasmani, sehingga orang menganggap kalau ikut Tuhan hidupnya akan makin kaya, akan makin makmur, akan makin sukses. Bukan, karena Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang hidup, dan Yesus memberikan hidup tentu bukan hidup jasmani, tetapi hidup kerohaniannya, karakter hidupnya yang ditransferkan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, dan Yesus tekankan, hidup apa yang Yesus transferkan kepada murid-muridnya? Yesus katakan, aku datang memberikan hidup. Saudara sekalian, hidup apa yang mau Yesus berikan? Makanya di ayat ke-11, Yesus menekankan kembali hidup apa yang mau Yesus transferkan kepada murid-muridnya. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ternyata apa yang mau Yesus berikan? Nyawanya bagi domba-dombanya. Ini satu pengorbanan. Selalu kita menangkap ayat ini bahwa Yesus akan memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib demi menebus kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Itu hidup yang berkelimpahan yang mau Yesus transferkan. Saudara sekalian, di dalam kitab Alkitab bahasa Inggris, nyawanya diterjemahkan sebagai life. Life itu adalah hidup. Jadi yang Yesus transferkan kepada murid-muridnya, kepada domba-dombanya, bukan saja matinya, tetapi seluruh hidupnya Yesus transferkan kepada murid-muridnya. Gembala itu berikan kepada domba-dombanya, bukan sekedar mengorbankan nyawanya, tetapi seluruh hidupnya diberikan kepada domba-dombanya. Jadi 3,5 tahun Yesus melayani, bukan hanya setengah tahun terakhir. Waktu mau naik ke kayu salib, Yesus baru hidup untuk domba-dombanya. Bukan. Tetapi 3,5 tahun kita boleh lihat apa yang Yesus nikmati di dunia ini. Dia tidur pun tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia lahir pun harus lahir di kandang domba. Dunia tidak memberikan apa-apa kepadanya, tetapi dia berikan hidupnya. Dia transferkan seluruh hidupnya selama 3,5 tahun. Bagaimana dia berdoa, mendoakan murid-muridnya, bagaimana dia mengajar mereka, bagaimana dia memberikan belas kasihan, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, menyelesaikan segala pergumulan mereka. Saudara sekalian, Yesus inilah memberikan hidupnya yang di dalam segala kelimpahan. Jadi saudara sekalian, sekarang kita melihat apa yang diberikan gembala yang baik kepada domba-dombanya. Kalau kita baca seluruh perikop dari ayat ke-1 tadi, maka kita akan melihat Yesus katakan dia adalah gembala yang benar, yang masuk dari pintu. Dan gembala yang benar ini ketika melayani domba-dombanya, dia bukan melayani secara sekelompok, bukan. Tetapi dia satu persatu mengenal gembala anak domba-dombanya. Dia kenal dan dia berikan nama mereka satu persatu. Dia panggil nama mereka satu persatu. Dan dia pimpin mereka keluar. Dia memimpin di depan dan domba-dombanya mengikut di belakang. Nah saudara sekalian, ini yang Yesus berikan. Dan Yesus juga mengatakan bahwa akulah pintu. Akulah pintu, satu-satunya pintu. Barang siapa yang masuk melalui pintu aku, dia akan selamat. Dia memimpin dombanya masuk melalui dirinya, sehingga menyelamatkan mereka. Sehingga mereka keluar masuk dari pintu kandang domba itu, mereka akan menemukan padang rumput bagi mereka.
Saudara sekalian, apa yang dia berikan kepada domba-dombanya? Dia katakan saat pencuri datang, saat perampok datang, saat serigala datang, ingin mencabik-cabik mereka, maka gembala ini tampil ke depan, mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Yesus juga pernah memberikan contoh tentang domba yang hilang. Di mana ada satu di antara 100 domba yang hilang, Yesus pergi mencari sampai menemukannya. Nah, saudara sekalian, bila kita melihat apa yang Yesus lakukan kepada domba-dombanya, kita dapat menyimpulkan suatu hal, bahwa karakter hidup Yesus bukan mendapatkan sesuatu dari domba-dombanya, tetapi memberikan hidupnya, memberikan matinya bagi domba-dombanya. Dan karakter hidup inilah yang akan Yesus transferkan kepada kita, kepada umat pilihannya. Saudara sekalian, hidup di dalam segala kelimpahan tidak berbicara apa yang kita miliki, berapa banyak yang kita miliki. Tidak. Karena ada orang yang dipandang dunia dia miskin, tetapi dia masih dapat memberi. Artinya orang itu sudah hidup di dalam segala kelimpahan. Karena Yesus tidak mendapatkan apa-apa dari dombanya, tetapi Yesus memberikan segala kepada dombanya. Maka orang yang dipandang miskin tapi dia masih dapat memberi, dia hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara sekalian, sebaliknya. Ada orang sudah kaya benar, ya, masih kekurangan, masih mau mengeruk kekayaan, masih mau lebih lagi, tetapi di dalam hal memberi dia pelit. Maka sebenarnya dia bukan hidup dalam kelimpahan, dia hidup di dalam segala kemiskinan. Kita dapat melihat contoh di dalam Alkitab. Saudara sekalian, Paulus memuji jemaat di Makedonia. Apa kata Paulus? Jemaat ini mendapat kasih karunia Tuhan. Sekalipun mereka dirundung banyak penderitaan, pencobaan, sekalipun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Saudara sekalian, Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat Makedonia ini sekalipun miskin, tetapi minta kepada Paulus supaya mereka diberi bagian untuk memberi. Pertama, mereka memberi diri kepada Tuhan. Kemudian mereka memberi kepada rasul-rasul untuk pelayanan. Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan sebenarnya mereka sudah hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi kita melihat perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang rakus. Dia sudah mempunyai panen yang memenuhi lumbungnya. Ada kelebihan panennya. Dia tidak mau bagi kepada orang lain. Justru dia pikir bagaimana memperluas lumbungnya. Dia buat lumbung baru lagi. Dan dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, tenanglah. Banyak persediaan makan untukmu." Saudara sekalian, Yesus katakan, sebenarnya dunia kau miliki, tetapi kau kehilangan nyawa. Dengan apa kau dapatkan kembali nyawamu? Orang kaya ini hidup di dalam kemiskinan. Karena dia selalu tidak merasa dia kaya. Dia selalu merasa dia kekurangan. Nah, saudara sekalian, Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang seorang kaya dan seorang pengemis yang namanya Lazarus. Tega-teganya dia makan di meja pestanya, tega-teganya dia melihat pengemis itu makan remah-remah, bekas-bekas yang jatuh di dalam mejanya. Kemudian tega dia melihat semua borok di tubuhnya, semua koreng yang ada di tubuhnya dijilati oleh anjingnya, dan dia tidak memberikan belas kasihan, memberikan pengobatan kepada pengemis ini. Saudara sekalian, orang yang demikian sebenarnya bukan hidup di dalam segala kelimpahan, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Dia sebenarnya hidup di dalam segala kemiskinan. Saudara sekalian, hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus turun dari surga.
Kita tahu apa maksud Yesus turun dari sorga. Di sorga dia punya tahta. Dia turun berarti dari atas ke bawah. Enggak ada turun dari bawah ke bawah, enggak ada. Ya, dari bawah ke atas itu bukan turun namanya. Ya, Yesus turun dari atas ke bawah. Tujuannya adalah memberi, baik memberi perlindungan, pengajaran, keselamatan, semua Yesus turun adalah memberi. Yesus memiliki mentalitas di atas. Tapi ada orang, hidup manusia selalu ingin naik. Dari bawah posisinya dia mau naik. Sudah tinggi masih tidak puas. Masih mau naik. Terus naik, memperbaiki posisinya. Ini namanya memiliki mentalitas bawah. Saudara sekalian, padahal dia sudah posisinya di atas. Tapi masih mau naik, berarti mentalitasnya masih di bawah. Nah, saudara sekalian, hidup di dalam kelimpahan tidak juga berbicara apa yang kita miliki, berapa besar yang kita miliki. Saudara sekalian, kita lihat ya, kita semua diberi Tuhan talenta, kita semua diberi Tuhan potensi. Kita semua diberi Tuhan harta kekayaan. Kita semua diberi Tuhan kepintaran. Kita semua diberi Tuhan, banyak yang kita diberi oleh Tuhan. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga. Tetapi saudara sekalian, bukan menjadi ukuran berapa besar pendapatan kita, atau berapa besar yang kita pegang, berapa banyak harta yang kita pegang. Bukan berbicara itu. Tetapi yang berbicara adalah dengan apa yang ada pada saat ini pada aku. Dapatkah aku memberikan, membagikan? Bukan berbicara kalau aku sudah kaya baru aku berikan. Kalau aku sudah banyak waktu baru aku berikan. Kalau aku ada tersisa tenaga baru aku berikan. Saudara sekalian, tidak berbicara seperti itu. Hidup di dalam kelimpahan adalah memberikan apa yang ada pada kita. Saudara sekalian, kita melihat Yusuf sekalipun mengalami liku-liku kehidupan. Pertama-tama dia dijual oleh saudaranya menjadi budak di rumah Potifar. Kita tahu posisi seorang budak itu nggak ada ya. Kalau tuannya mau dia mati loh, nggak ada sanksi hukum. Tapi Yusuf di dalam posisi sebagai budak, dia menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Saking dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan pengabdian yang sungguh-sungguh, dia diberi kuasa penuh untuk mengurus rumah tangga Potifar. Tapi karena fitnaan istri Potifar, dia masuk penjara. Bukan enak di penjara, saudara sekalian. Tapi Yusuf di penjara dia jadi berkat. Dia berikan yang terbaik di penjara, sehingga dia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Dia diberi wewenang untuk mengurusi, membantu urusi orang-orang tawanan itu. Ketika Yusuf jadi tangan kanannya Firaun, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Dia juga menjadi berkat bagi Mesir, saudara sekalian. Dia tidak hanya mempunyai kekayaan, kekuasaan, tetapi dia tidak tergila-gila oleh itu. Dia jadi berkat bagi Mesir. Mesir tanpa Yusuf, Mesir celaka. Kenapa saya katakan demikian? Hanya karena ada Yusuf, mereka bisa lepas dari kekeringan, kelaparan yang amat sangat 7 tahun. Dan Yusuf jadi berkat tatkala dia mempunyai kekayaan dan kekuasaan di istana.
Jadi dimanapun Yusuf berada, dia jadi berkat. Baik ada di dalam keadaan susah, baik dalam keadaan mewah, dia tetap menjadi berkat. Inilah hidup yang berkelimpahan, yang mau Tuhan transferkan kepada kita. Saudara sekalian, bertahun-tahun kita jadi jemaat. Bertahun-tahun kita jadi jemaat. Kita hanya tahu dilayani. Kita hanya tahu diperhatikan. Kita hanya tahu mau digembalakan. Kita hanya tahu diberikan firman Tuhan yang bermutu. Kapan kita mencintai Tuhan? Bertahun-tahun kita ada di gereja. Sudahkah kita jadi berkat di rumah Tuhan? Di dalam rumah tangga, sudahkah kita jadi berkat di dalam rumah tangga kita? Di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, sudahkah kita jadi berkat di sana? Di masyarakat, sudahkah kita jadi berkat bagi masyarakat? Di dalam gereja terutama, apakah kita sudah jadi berkat? Ini ditentukan hati dan karakter Yesus Kristus yang memberikan kita hidup di dalam kelimpahan. Kita memberikan yang terbaik. Saudara sekalian, saya ingat ada satu lagu dulu sekolah minggu sering saya nyanyikan, tapi saya hanya bisa nyanyi bahasa Chinese-nya. Bahasa Indonesianya ada, saya nggak bisa nyanyi. Kira-kira begini. Yesu ai wo zi dao, yin yu shen su gao su o. Maksudnya apa? Yesus cinta aku tahu. Karena apa? Karena Alkitab mengajarkan, memberitahu kepadaku. Maka bertahun-tahun kita menyanyi, Tuhan aku tahu Engkau cinta aku. Tuhan aku tahu Engkau lindungi aku. Tuhan aku tahu Engkau memberkati aku. Semuanya aku tahu Tuhan beri kepadaku. Tetapi kapan kita nyanyikan, Tuhan kapan aku mencintai Engkau? Saudara sekalian, adakah pertanyaan seperti itu? Itulah sebabnya, saudara sekalian, Yesus katakan, ada orang upahan, dia tidak merasakan memiliki. Orang upahan ini taunya menerima upah. Dia berikan jasa, dia harus terima upah. Dia harus mendapatkan imbalan. Ya. Masalah usaha ini pekerjaan, masalah usahanya mau bangkrut, mau apa, mau rugi, mau jatuh, bosnya mau ketemu apa, itu bukan urusannya. Yang dia tahu sampai tanggalnya upahnya turun. Nah, kalau ketemu bahaya, ketemu resiko, dia angkat kaki dari perusahaan itu. Nah saudara, ini upahan, ini orang upahan. Orang upahan ini karena apa? Karena dia tidak merasa memiliki. Kita selalu mengatakan sebuah perusahaan, kalau karyawannya tidak ada rasa memiliki, maka bosnya jadi pening. Bosnya jadi pusing. Karena apa? Bosnya harus menangani sendiri. Tetapi ada karyawan yang merasa memiliki. Dia bukan saja menerima upah, tetapi apa yang dirasakan oleh bosnya, dia juga merasakannya. Saudara sekalian, saya sangat senang kalau mendapat karyawan yang seperti itu. Saya tahu Pak Charlie, saya lihat sendiri, punya seorang karyawan seperti itu. Sampai hari ini masih bekerja, tapi dengan Pak Joni. Saudara sekalian, dia tentu digaji oleh Pak Charlie, tapi saya tahu benar saat Pak Charlie diancam orang, mau dipukul orang, dia tampil ke depan, dia bergelut dengan orang itu, sekalipun di belakang hari dia diancam-ancam. Saudara sekalian, karena apa? Karena dia merasa memiliki. Bukan saja perusahaan, bosnya dia merasa memiliki. Nah saudara sekalian, kalau kita datang, sering kali kita datang di rumah Tuhan tanpa kita sadari.
Kita hanya ingin dilayani, digembalakan. Kita punya masalah, kita ingin diselesaikan. Hamba Tuhan harus berikan firman Tuhan yang bermutu. Kita harus dilayani. Ketika kita tidak mendapat pelayanan yang baik, kita angkat kaki. Ketika kita bertemu dengan bahaya, kita angkat kaki. Ketika ada acara-acara gereja yang dimana kita akan dapat sesuatu, kita datang rame-rame. Tetapi kalau ada acara gereja yang mengharuskan kita memberikan, membagikan sesuatu, 1001 alasan kita cari untuk tidak hadir dalam acara itu. Karena apa? Karena kita tidak pernah mempunyai rasa memiliki gereja ini. Saudara sekalian, gereja milik Tuhan. Tetapi ingatlah, gereja telah diberikan Tuhan untuk kita kelola. Kita harus menjadi pemiliknya. Maju mundurnya gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan kita katakan itu urusan pendeta dan guru Injil. Itu urusan hamba Tuhan dan pengurus-pengurus. Lantas kita jadi siapa? Kita hanya jadi penonton. Kita hanya jadi upahan, pekerja-pekerja upahan. Nah, saudara sekalian, ini pertanyaan bagi kita. Disinilah Yesus mengangkat perumpamaan tentang orang-orang upahan. Di mana posisi kita sekarang? Kita menjadi pemilik gereja ini atau kita hanya orang upahan? Saudara sekalian, ada peribahasa mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saudara sekalian, Yesus memberikan perumpamaan ini. Yesus katakan, aku kenal domba-dombaku dan domba-dombaku kenal dengan aku. Seperti Bapakku mengenal aku mengenal domba-dombaku. Saudara sekalian, kenapa mengenal Tuhan begitu penting? Di sini Yesus mengatakan kita harus meningkatkan pengenalan diri kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan lebih kenal Tuhan, kita akan lebih mengasihi Dia. Jangan cuma mengatakan aku tahu Tuhan cinta aku. Semua itu orang tahu. Tapi kita harus mengalami aku cinta Tuhan. Saudara sekalian, kalau Allah mengenal kita, itu tidak usah disangsikan lagi. Karena apa? Karena memang Dia pencipta kita. Kita adalah ciptaannya. Jangankan diri kita, rambut kita berapa helai pun Tuhan sudah hitung. Saudara sekalian, jangan diragukan bahwa Tuhan kenal kita. Tetapi apakah kita kenal Tuhan seperti Tuhan mengenal kita? Oh, ini pertanyaan besar. Dapatkah domba mengenal gembalanya sama dalamnya seperti gembala mengenal dombanya? Pasti tidak, saudara sekalian. Domba itu paling hebat mengenal gembalanya. Dia kenal apa? Dia kenal tampangnya. Dia kenal pakaian yang biasa dia pakai. Dia kenal suaranya. Apakah domba bisa kenal karakter bosnya? Enggak. Bisa kenal dia pikiran bosnya? Enggak. Ya? Enggak. Ya? Jadi Yesus maunya dombanya juga mengenal Dia seperti Dia mengenal dombanya, seperti Bapa mengenal Dia. Nah, saudara sekalian, bagaimana bisa terjadi? Saya ingat ya, di dak kami lantai 3. Hansen itu miara burung ada, ayam ada, walaupun nggak banyak, itu hobi dia. Nah, saudara sekalian, ada satu yang saya perhatikan. Setiap sore kalau Hansen naik, wah, burung dan ayam heboh semua. Karena apa? Karena Hansen tiap kali kalau sore bawa makanan. Mereka heboh. Kalau saya naik atau maminya yang naik, enggak, tenang-tenang, burung-burung tenang-tenang, ayam tenang-tenang. Tapi kalau Hansen yang naik, dia kenal. Dia kenal. Sebatas itu. Burung dan ayam itu tidak akan kenal karakter Hansen bagaimana, sifat Hansen bagaimana, kecuali kalau domba itu jadi seperti gembala, maka dia akan kenal gembala seperti gembala kenal dia. Jadi saudara sekalian, kalau Yesus ingin dombanya kenal Dia seperti Dia kenal, Yesus ingin kita memiliki karakter hidup seperti Dia.
seperti Yesus. Nah, inilah tujuan Yesus yang mengatakan bahwa aku kenal domba-dombaku, domba-dombaku kenal aku, seperti Bapa mengenal aku dan aku kenal mereka. Saudara sekalian, adakah kita mengenal Tuhan sedalam Tuhan mengenal kita? Pasti belum. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh di dalam kerohanian. Tidak boleh bertahun-tahun kita berhenti hanya sebagai penonton, sebagai jemaat. Kita harus maju dan bertumbuh dari seekor domba menjadi gembala. Inilah tujuan yang Yesus mau. Karena sebentar lagi Yesus akan naik ke salib. Sebentar lagi Yesus akan mati dan bangkit. Sebentar lagi Yesus akan tinggalkan muridnya dan diangkat ke sorga. Yesus mau murid-muridnya tidak hanya jadi domba selamanya, tidak hanya jadi murid selamanya, tetapi Yesus mau mereka menjadi gembala seperti Dia. Yesus mau mereka selamanya tidak jadi murid yang baik saja, tetapi Yesus mau mereka pergi memuridkan seluruh bangsa. Saudara sekalian, inilah amanat agung. Saudara sekalian, inilah maunya Tuhan kepada kita. Inilah karakter hidup yang Yesus mau transferkan kepada umat pilihannya. Kalau kita mengaku kita berbahagia menjadi umat pilihan Tuhan, kita harus memiliki karakter hidup seperti Yesus. Saudara sekalian, sepasang suami istri pada malam pertama pernikahan mereka masuk ke kamar pengantin. Sang istri tiba-tiba bertanya kepada suaminya, "Suamiku yang baik," katanya, "aku sebagai istrimu. Lalu apa jobku di rumah ini?" Tahu job kan? Apa tugasku? Apa pekerjaan yang harus aku kerjakan? Suaminya kaget. Kemudian dia tawa. Dia rangkul istrinya dan dia kata, "Istriku yang baik, engkau bukan orang lain. Mulai hari ini engkau adalah pemilik rumah ini. Engkau bukan karyawanku sehingga aku harus berikan job kepadamu. Engkau dan aku menjadi pemilik rumah ini. Apapun pekerjaan rumah ini kita kerjakan bersama-sama, karena ini milik kita." Saudara sekalian, aneh kalau hari ini ada jemaat datang kepada pendeta, "Pendeta, aku harus kerja apa?" Saudara sekalian, kita semua diberi Tuhan talenta. Kita semua diberi Tuhan ada saja. Apapun waktu, kekuatan, tenaga, potensi, karunia, kita semua diberi Tuhan. Baik itu besar dan kecil. Dan kita tahu seharusnya kita berpartisipasi di mana. Ketika kita melihat gereja ada kekurangan ini, kekurangan itu, siapa yang berpotensi di sana? Tidak usah tanya-tanya. Kita datang membantu. Saudara sekalian, kita tahu kapan kita harus memberikan harta kita. Kita tahu kapan kita harus memberikan uang kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, ide-ide yang baik bagi kita. Enggak usah tanya-tanya, kita sendiri tahu. Kita sendiri harus sadar di mana potensi aku. Jangan kita tanyakan, "Job aku apa di sini?" "Oh, berarti kau mau jadi majelis." Kau tanyakan jobmu. Semua jemaat kalau merasa gereja ini adalah milik kita, maka maju mundurnya gereja merupakan tanggung jawab kita. Saya yakin kalau kita dengan sadar memberikan apa yang ada pada kita, maka gereja ini akan menjadi gereja yang berkembang dan Tuhan akan dimuliakan. Saudara sekalian, ketika Yesus sudah bangkit, Dia tidak langsung naik ke sorga. 40 hari lamanya Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara sekalian, tujuannya adalah supaya murid-muridnya dikuatkan
Saya sudah katakan tadi supaya muridnya selamanya tidak jadi domba, tidak jadi murid, tetapi dia jadi gembala. Dia jadi orang yang memuridkan. Karena Yesus mau mendelegasikan penggembalaannya itu, tugas penggembalaannya itu kepada murid-muridnya. Karena dia harus, sebentar lagi harus naik ke sorga. Siapa yang menggembalakan domba-domba yang lain? Itulah Yesus katakan bahwa ada domba yang di luar kandang ini. Aku pun mau menarik mereka masuk ke kandang. Saudara sekalian, ini suatu tugas, ini suatu tantangan yang mau Yesus berikan kepada murid-muridnya selanjutnya untuk melakukannya. Dan itu sudah dilakukan oleh murid-muridnya setelah Yesus diangkat ke surga. Paulus terutama menginjili orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga 17, Petrus yang sudah 3 kali menyangkal Yesus, ditanya Yesus sampai 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus tanya. 3 kali Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Dan 3 kali pula Yesus mengutus Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara sekalian, lantas kita lihat apa yang Petrus lakukan. Petrus komitmen dengan janjinya. Dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2, Petrus berseru kepada semua orang, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara sekalian, Petrus benar-benar melakukan janjinya. Dia menggembalakan domba-domba Allah. Dan dia berseru kepada semua orang, kepada kita semua, gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu. Jangan terpaksa, jangan karena mau cari keuntungan. Berikanlah pengabdianmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Gembalakanlah mereka dengan baik. Lalu saudara sekalian, pertanyaan bagi kita, maukah kita menjadi gembala yang baik seperti Yesus? Kalau mau, milikilah hidup yang Yesus transferkan, yaitu hidup di dalam segala kelimpahan, agar kita benar-benar mengabdi kepada Tuhan, bukan sebagai pekerja upahan, tetapi benar-benar menjadi gembala yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah roh-Mu tetap bekerja sekalipun firman Tuhan ini sudah berakhir. Akan kami diberkati, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kerinduan untuk memiliki hidup yang Engkau transferkan kepada kami, yaitu hidup di dalam segala kelimpahan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang Engkau baik berkenan kepadamu. Biarlah kami menjadi pengganti Tuhan untuk memuridkan orang lain, untuk menjadi gembala yang baik bagi domba-dombamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.